Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kisah asal-usul Tanah Madura, ternyata berawal dari sebuah kerajaan. Indonesia terdiri dari berbagai pulau, salah satunya Pulau Madura. Pulau yang memiliki 4 kabupaten ini merupakan etnis dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 7,1 juta jiwa. Suku Madura sendiri dikenal dengan intonasi bicaranya yang sangat keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Selain itu, suku Madura juga dikenal mempunyai tradisi Islam yang kental dan sangat kuat memegang harga diri. Bahkan, prinsip hidup masyarakat yakni berpegang teguh pada sebuah peribahasa lebih bagus, pote tolang atembang pote mata, artinya lebih baik mati daripada malu. Tak ayal, sifat tersebut akhirnya melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura. Namun tradisi tersebut lambat laun melemah seiring dengan terdidiknya para pemuda Madura. Dikisahkan bahwa Pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi. Kini, puncak tersebut menjadi bukit-bukit dan beberapa dataran yang ketika air laut surut dataran tersebut terlihat jelas. Sedangkan apabila laut pasang, dataran tersebut tidak tampak karena di bawah permukaan air. Adapun puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut Gunung Geger yang berada di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, jika berbicara masalah sejarah Tanah Madura tidak terlepas dengan sejarah atau kejadian yang terjadi di Tanah Jawa. Diceritakan bahwa pada suatu masa di Pulau Jawa berdiri suatu kerajaan bernama Medang Kamulan. Di dalam kotanya ada sebuah keraton yang bernama Keraton Giling Wesi. Raja yang berkuasa saat itu bernama Sang Hyang Tunggal. Kerajaan Medang Kamulan sendiri terletak di muara Sungai Brantas, sedangkan ibu kotanya bernama Watan Mas. Dikisahkan bahwa sang raja memiliki seorang anak gadis bernama Putri Bendoro Gung atau Putri Bendoro Agung. Suatu ketika, gadis tersebut bermimpi kemasukan rembulan ke dalam tubuhnya, lalu beberapa saat kemudian ternyata gadis tersebut tiba-tiba hamil. Sang raja yang merupakan ayahandanya selalu menanyakan siapa yang menghamilinya, namun gadis tersebut tidak menjawab meski ditanya berkali-kali. Singkat cerita, sang raja akhirnya menjadi marah dan memanggil patihnya yang bernama Pranggulang. Raja memerintahkan supaya anak gadisnya tersebut dibunuh dan kepalanya disuruh dibawa kembali kepada sang raja. Jika patih tersebut tidak dapat menunjukkan kepala sang putri raja, ia tidak boleh kembali ke kerajaan dan jabatannya sebagai patih akan diberhentikan. Sang patih pun mengiyakan perintah raja dan membawa gadis tersebut ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, Patih Pranggulang menghunus pedang dan bermaksud memenggal kepala si gadis. Namun siapa sangka, suatu keanehan terjadi, di mana ketika sang pedang mendekati leher si gadis, pedang tersebut terjatuh dari tangan sang patih. Sang patih pun melakukannya kembali, namun pada kali ketiga kejadian tersebut masih terus berulang. Sang patih akhirnya duduk sambil termenung dan berpikir jika kehamilan sang gadis tentulah bukan karena kesalahan si gadis melainkan disebabkan oleh hal yang luar biasa. Singkat cerita, sang patih akhirnya memilih untuk tidak kembali ke kerajaan. Sejak saat itu sang patih berganti nama menjadi Kiai Poleng-Poleng yang artinya kain tenunan Madura. Ia pun mengubah pakaiannya dengan memakai kain baju dan ikat kepala dari kain poleng. Selanjutnya, ia memotong kayu-kayu di hutan dan dibawa ke pantai untuk dirakit menjadi sebuah perahu. Kemudian sang gadis didudukkan dan dilepas ke laut menuju Madukoro. Hal inilah yang menurut sebagian pendapat menjadi asal-usul nama Madura.
Pendapat lain mengatakan jika nama Madura berasal dari kata lembah Duro yang memiliki arti tanah yang tidak sesungguhnya, yaitu apabila air laut surut tanahnya terlihat, namun bila air pasang tanahnya tidak akan terlihat. Singkat cerita, si gadis akhirnya terdampar di suatu tempat yang saat ini tempat tersebut disebut Gunung Geger yang berada di Kabupaten Bangkalan. Dalam video tersebut dikatakan jika Gunung Geger itu merupakan asalnya tanah Madura. Sebelum sang gadis diberangkatkan, Kiai Poleng berpesan jika membutuhkan pertolongan atau apa saja maka sang gadis disuruh menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Saat itu pula Kiai Poleng akan datang menolongnya. Sesampainya di Gunung Geger, gadis tersebut duduk di bawah pohon plaza. Suatu pohon berdaun halus yang saat ini mulai sukar ditemukan. Kebanyakan orang Madura menjadikan daunnya untuk pembungkus petis. Suatu ketika, sang gadis merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Dia pun menginjakkan kakinya 3 kali ke tanah dan Kiai Poleng pun datang menghampirinya. Ternyata, sang gadis saat itu hendak melahirkan. Akhirnya saat itu pula lahirlah seorang bayi laki-laki yang memiliki rupa yang sangat rupawan. Kemudian, bayi lalu laki tersebut diberi nama Raden Sagoro. Menurut beberapa pendapat keluarga inilah yang menjadi cikal bakal penduduk Madura. Demikian kisah sejarah asal-usul tanah Madura. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.